Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan tentunya alhamdulillah kali ini kita bisa kembali berkumpul di subuh mubarakah ini. Dan tentunya tak lupa pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kali ini kita juga masih bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini, Baitul Ma'mur. Dan tentunya juga kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa-lupanya, tidak henti-hentinya kita memuji beliau. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Ma'mur yang kami cintai, mungkin di kultum ini kuliah 7 menit namanya, tapi kalau lebih minta maaf ya Bu ya, dan kurang juga minta maaf karena ini saya baca khutbah ceramah maksimal 20 menit. Ini Ramadan Bu. Jadi tema saya kali ini mungkin yang berhubungan dengan kejadian akhir-akhir ini Bapak-Bapak Ibu. Jadi bagaimana menghadapi dan mencikapi teguran-teguran Allah yang kita sendiri pasti merasakan. Khususnya teguran Allah dalam hal bencana. Kenapa saya fokus ke situ? Karena beberapa hari ini kita mungkin, kalau bahasa saya sih, dicubit sama Allah, ditegur sama Allah. Lalu kita berpikir, kalau ditegur, kalau orang tua kita mencubit, kita berarti ada salah ya. Tapi salah saya sama Allah apa ya? Nah, jadi mungkin introspeksi diri masing-masing. Saya juga introspeksi, bapak-bapak juga introspeksi, ibu-ibu juga introspeksi. Saya fokus ke beberapa hari ini Bu, khususnya kemarin ada sedikit gempa, dan saya juga kebetulan abang-abang saya kenal ahli gempa Bu. Jadi beliau, mungkin Ibu kalau main di Facebook sering melihat Bapak Nuzuwir. Jadi beliau salah seorang ahli gempa yang dulunya di Facebooknya selalu setelah gempa 2009, setelah gempa-gempa selalu di Facebooknya berisi kata-kata waspada akan megatrust, waspada akan gempa susulan. Dan beliau kena kritik Bapak-bapak Ibu. Jadi kritiknya begini, deh tahu lu udah kepada Allah ya, baal udah aja. Cuma kalau mau berpikir Allah sendiri ada mengizinkan, semuanya serahkan kepada ahlinya. Dan beliau memang kebetulan ahli di bidang itu. Akhirnya beliau tidak lagi berkomen di Facebook, karena Facebook itu kan dunia melihat. Jadi beliau mulai, nah akhir-akhir ini karena gempa beberapa hari ini beliau tergelitik kembali, dan beliau membuat juga di Facebooknya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu kalau saya sekedar prediksi. Jadi beliau mengalas kata-katanya. Saya akan mengutip satu surat Bu, surat Al-Isra ayat 16. Jadi surat Al-Isra ini berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza
Qawlu fadammarnaha tadhir. Shadaqallahul azim. Jadi di surat ini Bapak Ibu intinya begini. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Apa itu Bapak Ibu? Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Kami binasakan sama sekali negeri itu. Kemudian lanjutannya di ayat 17-nya, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Kenapa Bapak-Bapak Ibu saya ngambil surat ini di surat Al-Isra yang ke-16. Jadi tahun 2009 itu kebetulan saya termasuk relawan gempa, kerjasama sama relawan Eropa, orang Itali. Jadi saya melihat di postingan Facebook ada ini surat ini 17-15, surat Isra 17-16, 16 dan 17. Kenapa? Ternyata waktu gempa, boleh Bapak-Bapak Ibu lihat, waktu gempa 2009 itu adalah waktunya 17.16, jam 5:16 ba'da asar. Jadi walau-alam ya, semua alam takambang jadi guru. Jadi kok berhubungan surat ini sama keadaan kita Kota Padang waktu itu, yang dimana hidup bermewah-mewahan, yang mana sudah banyak yang lupa akan rapnya ibaratnya. Jadi mungkin kita tidak boleh saling menghubung-hubungkan, tapi saya mencoba menelaah surat ini, ternyata banyak kesamaannya dengan keadaan. Dan kemarin juga iseng-iseng Bu, saya melihat kebetulan pagi subuh jam 05.34 saya lihat juga surat kelima ayat 34, tapi nggak usah saya buktikan di sini. Ternyata berhubungan juga. Dan intinya saya pengalaman aja Bu ya, bercerita ini. Dakwah itu kan sebenarnya yang paling enaknya berkaitan dengan apa yang kita alami. Jadi saya sama Malik ini udah masuk YouTube, saya bilang jangan pakai ustadz ya, pakai apa? Saya bukan ustadz, jadi pakai bapak di situ. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi intinya saya melihat ini buat kita semua, bagaimana teguran-teguran dari Allah. Teguran itu banyak, ibarat saya bilang tadi, dicubit sih sekete dari Allah takaji ya. Biasanya dicubit dari Allah tuh takana aja nambana. Rajin sholat, rajin mengaji, tapi wiko lapolo balik lalu polo balik. Banyak oleh itu. Syekh Bu ambo cari. Satu lagi ada saya lihat doa terhindar dari bencana. Jadi sebagai seorang muslim wajib bagi kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala bencana. Jadi dan musibah itu sebenarnya, untuk menghindarkan musibah itu tertuang dalam hadis Rasulullah yang bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya qada, serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian." Hadis riwayat Bukhari 6616. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menyaksikan seseorang yang terkena musibah kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari musibah yang menimpamu, serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya, niscaya Allah akan menghindarkannya dari musibah tersebut sepanjang hayatnya.
walau bagaimanapun keadaannya. Hadis riwayat Tirmizi 3431 dan Ibnu Majah 3898. Jadi kembali ke topik tadi, karena fenomena musibah itu banyak, musibah yang besar, kecil, sampai musibah terkecil sendiri di kita mungkin banyak, seperti sakit, seperti kita ditimpa musibah yang kadang-kadang kita berpikir deh, sakit yang dia kawak kok berbentuk musibah, berbentuk nikmat, berbentuk apa? Karena ujian dari Allah tuh tidak hanya berbentuk kesukaran, kesenangan juga ujian dari Allah, diberikan kesenangan. Karena rata-rata diberikan kesenangan atau orang, waduh rezeki iko, tapi akhirnya lupa sama Allah, lupa akan kodratnya sebagai manusia bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah tuh tidak selalu nikmat, tapi tetap juga menjadi ujian. Ariful Kalam tidak berpanjang lebar lagi, intinya mungkin di media zaman kini, media sosial ya Bu, banyak postingan, banyak iko tentang musibah, kadang macam-macam. Dalam bau saya lihat tadi malam ada WA ayat tajul banai, akhirnya ribut, iko yang lama atau yang baru kok? Lalu menyampaikan, kok yang baru mah, gadangnya ianya. Oh iko postingan Juni, postingan itu. Jadi wak tidak terlalu akan menjadi pertentangan, akan menjadi sama juga empo. Iko akan memicu ada dua lempengan yang terjadi di Pulau Siberut ko, berdasarkan Ambo Dangal. Itu adalah jalur Megatrust. Jadi kebetulan Ambo 2009 tuh bawa orang Itali, mereka tuh memang ahli gempa, dibawa ke Padang. Dan skala Richter di Padang kok enggak ada yang tahu. Ada yang ngecek 7,8, 7,9, orang luar sendiri dia 8 skala. Dan mereka bingung. Padang kok dia teh segitu gempanya, kok enggak ada tsunami. Sementara patahan tuh gadang. Tapi awak 2009 tuh enggak ada tsunami loh, Bu. Tuh ahli gempa mau tanya, kebetulan mau di kantor gubernur Wasobolo juga ahli gempa Jepang, mereka pun bingung. Dan mereka bingung karakter gempa di Sumbar kok, di Padang kok. Bantu dipilih-pilih bapak-bapak ibu-ibu. Ada orang gedung nan runtuh di sebelah kanan runtuh. Ada gedung yang saderet, ambo celiak kok di Esparman kok. 10 buah gedung, jadi 5 buah hancur, 5 buah ndak. Padahal bangunan tuh ciek, Bu. Pondasinya sama. Kalau kondisinya sama, gampang mangan nak sadonya nak runtuh. Walau alam. Sudah tuh bantu hotel, pilih-pilih hotel Lembacang, belakangnya Pangeran City, nak baba ada. Pangeran Beach yang sekadang tuh ndak baba ada. Sementara di baliknya yang jalur kata menurut ahli itu, gempa itu kan seperti retakan. Jadi retakan yang dilalui itu bentuk meloncek-loncek. Jadi wak nak ngerti loh. Sudah tuh 2009 tombo jalan, ada lo ahli gempa Jepang yang mengusulkan, kolah jalur Megatrust, awak buwe sejenis dinamit dimasukkan ke dalam lawi mentawai itu, dibom. Jadi akan retaknya. Jadi wak ada efek tak sebesar nanti kalau seandainya terjadi 8,9 yang direncanakan, diperkirakan. Tapi saya lihatlah Bapak Ibu, sampai kini alhamdulillah bagi cip pepatah Minang kok Kerambia jatuh, Mumbang jatuh. Kadang mau berpikir 2009 tuh banyak yang lari kateh ke Indah Ruang membeli rumah, pindah baju lah rumah-rumah di situ, ada kontrakan kok lari ke situ. Allah tuh kalau mau pikir kama ke lari, kalau nama menjapui itu kan di masih nak bu ya. Kok namanya dilari nak kate gunung, kiranya di gunung tuh longsor. Lari benar. Kini 2009, kini lah 2022. Lah berapa tahun lewat? Kalau dihitung-hitung prediksi kampo enggak masuk akal. Jadi balik kamu tadi, menurut ambo yo sekete ilmu, kita serah diri saya ke Allah Subhanahu wa taala, apa banyak zikir, istighfar, doa,
tapi ndak lo segitu lo bu, mentang-mentang banyak lo onde aden di rumah salah, kok gampo dan di mati bola Allah kok mati dan di siko salah. Jadi segala ikhtiar Allah kan benci lo umatnya yang tidak berusaha, tidak berikhtiar. Jadi ikhtiarnya itu. Kini BPBD, bapak-bapak, ibu-ibu, ikut diperkirakan tsunami, siapkanlah tas siaga. Jalur evakuasi di mana itu akan ada nanti sosialisasi. Jadi awak turian itu di samping itu tetap berserah diri ke Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak doa. Sekian dari saya, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya, kata Dorce nabu. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.